Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elfran Alpanos Sembiring Dupari. Saya mahasiswa PPG Universitas Patimura jurusan Sejarah Angkatan 4, siap untuk melaksanakan UKIN. Semangat! Beri salam. Ya, selamat pagi, silakan dulu. Oke, anak-anak semuanya, selamat pagi. Semuanya sehat kan? Ya, mudah-mudahan kita semuanya sehat. Terima kasih sudah hadir di sekolah. Kita kali ini akan belajar yang pertama sekali yaitu disintegrasi bangsa, ya. Jadi bagaimana bangsa kita ini menghadapi kekacauan-kekacauan yang terjadi pada masa setelah kemerdekaan, yaitu perpecahan, ya. Jadi di perpecahan negara kita ini ada ditandai dengan pemberontakan yang diawali nanti di tahun 1948. Oke? Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya mau periksa dulu. Saya lihat kelasnya sudah bersih, rapi, tapi lihat dulu di dalam lacinya ada sampah kira-kira. Tidak ada ya? Oke, tidak ada. Terima kasih untuk itu. Saya sangat bangga punya siswa-siswi yang sangat bersih, rapi, dan mau menjaga kebersihan. Nah, sebelum kita mulai, kita baiknya berdoa dulu. Ketua kelasnya mana? Siapa? Ya, ketua kelasnya namanya siapa? Fauzan. Ya, Fauzan, tolong bawa doa. Oke, Pak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Terlebih dahulu, doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Fauzan. Oke, saya persiapkan dulu ya alat-alatnya untuk supaya kalian bisa lihat materi kita hari ini. Semuanya sudah punya buku paket kan? Nah, buka halaman pertama. Kita langsung masuk ke disintegrasi bangsa ya. Oke, ya. Tapi sebelum kita bahas yang ini, saya absen dulu. Kira-kira semuanya hadir? Hadir ya. Tapi saya absen dulu ya, mana tahu kan nanti ada yang campur pula ya. Oke, Sylvia Ratu, ya. Cindy, Rehan, Delima. Sudah nampak kan? Ya. Saya rasa saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi ya. Oke, kita masuk ke perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu integrasi. Kalian tahu? Integrasi. Ya, persatuan. Ya, persatuan. Ada lagi mau menjawab? Yang lebih lengkap? Integrasi. Tepatnya integrasi bangsa. Apa itu? Persatuan dari sebuah bangsa. Kalau disintegrasi itu apa?
perpecahan, karena tadi integrasi itu kan persatuan. Kalau disintegrasi itu perpecahan. Jadi bangsa kita setelah tahun 1945, setelah kemerdekaan, setelah itu kita kan menghadapi mempertahankan kemerdekaan Indonesia ya dengan adanya IKA. Nah, selain daripada itu kita juga ada konflik dari negara kita sendiri, yaitu terjadinya pemberontakan. Jadi setelah kita merdeka, kita bukannya merdeka secara benar-benar, tapi di saat itu juga setelah 3 tahun kemudian kita juga menghadapi adanya disintegrasi, yaitu perpecahan di antara kita sendiri, yang kita lihat dengan adanya pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Oke, nah materi kita kali ini ada tujuannya. Apa tujuannya? Tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya kita akan lihat. Oke, ini dia tujuan pembelajarannya. Nah, yang pertama, kalian setelah mendapatkan pembelajaran pada hari ini, tujuannya itu kalian bisa menganalisis latar belakang terjadinya disintegrasi itu. Ya, kalian bisa menganalisis apa sebenarnya latar belakang terjadinya perpecahan di setelah kemerdekaan Indonesia, yaitu di tahun 1948 dan seterusnya. Nah, yang kedua, kalian bisa menganalisis apa upaya bangsa Indonesia. Kalian bisa mengetahui dan menganalisa apa upaya-upaya apa saja yang dilakukan bangsa Indonesia dalam penumpasan disintegrasi bangsa yang terjadi di Indonesia ya. Yang ketiga, menganalisis peran tokoh nasional. Jadi kalian menganalisis apa-apa saja peran-peran dari tokoh-tokoh yang ada di Indonesia dalam penumpasan PKI di Madiun dan DITI ya, dalam rangka disintegrasi bangsa. Yang keempat, merekonstruksi upaya bangsa Indonesia, merekonstruksi ulang ya disintegrasi bangsa ini dimulai dari 1948, yaitu pemberontakan PKI di Madiun, hingga nanti untuk minggu-minggu depan sampai nanti ke 1965, yaitu G30 SPKI ya, yang kita rekonstruksi ya. Yang kelima, nanti kalian menyajikan hasil rekonstruksi kalian itu. Setelah kalian buat rekonstruksinya ya, kalian buat rekonstruksinya dari awal disintegrasi bangsa sampai akhir, nanti kalian menyajikannya. Nah, itu nanti minggu depan. Tapi nanti kita diskusi, kita hanya membahas di PKI Madiun dan DITI. Oke. Kita lanjut ya. Nah, oke. Pemberontakan atau dikatakan pergolakan itu terbagi menjadi tiga dasar. Yang pertama itu dasarnya karena ideologi ya. Dari ideologi ada beberapa pemberontakan yang didasari dari ideologi, yaitu PKI di Madiun, DITI dan D30 SPKI, yang pada dasarnya mereka ingin menggantikan Pancasila menjadi ideologi mereka sendiri, yaitu komunis. Kalau misalnya PKI komunis, kalau DITI syariat Islam ya. Oke. Baru yang kedua ada kepentingan, didasari karena adanya kepentingan. Yang kepentingan itu ada pemberontakan apa nanti, Andi Aziz, RMS, dan setelah itu ada sistem pemerintahan ya. Jadi mereka tidak setuju dengan kebijakan pemerintah ya. Nanti ada pemberontakan PRRI dan Permesta ya. Tapi di hari ini kita hanya membahas PKI Madiun 1948 dan DITI ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalian bisa lihat video ini dulu. Dalam peristiwa, hal itu terjadi di dalam bangsa ini dalam memahami sejarah pemberontakan PKI.
sudah melihat video, ya, sudah melihat video bagaimana peristiwa PKI Madiun pada masa itu tahun 1948. Kira-kira yang kalian lihat itu apa? Ada yang mau kasih komentar? Apa yang kalian lihat barusan? Ya, silakan Rena. Jadi saya mau berkesimpulan bahwa ada beberapa sejarah yang seharusnya tidak sepotong dan harus horizontal dengan kejadian sebenarnya. Jadi video tadi hanya ingin membuat kita generasi muda yang sekarang tahu bahwa sejarah sebenarnya itu ya seperti itu, nggak yang tidak tersebar luas seperti. Ya, jadi dari video ini kita mengetahui bahwasannya beginilah dulu sejarah Indonesia. Jadi kalian sekarang kan tidak banyak mengetahui bagaimana sejarah kekejaman PKI pada masa itu. Ya, belum lagi kalian melihat nanti yang G30 SPKI. Tapi pada dasarnya, ya, pemberontakan yang seperti ini pasti ada dasarnya, ada latar belakangnya, ya, ada yang menggerakkan, di mana tempatnya itu semuanya ada. Ya, kalau kita lihat di atas itu PKI Madiun 1948, latar belakangnya itu apa? Ya, perjanjian Renville. Ya, perjanjian Renville. Kabinet Amir Syarifuddin diganti oleh kabinet Hatta. Jadi ceritanya di perjanjian Renville ini kan yang memegang kendali, yang sebagai perwakilan Indonesia di situ kan Amir Syarifuddin. Dia pada masa itu sebagai perdana menteri, ya. Jadi dia yang memimpin. Nah, ketika perjanjian Renville sudah selesai dan hasilnya itu merugikan bangsa kita sendiri atau merugikan negara kita, rakyat malah menyalahkan Amir Syarifuddin. Ya, yang paling disalahkan di situ Amir Syarifuddin. Makanya pemerintah itu menurunkan Amir Syarifuddin. Diturunkan Amir Syarifuddin, digantilah menjadi kabinet Hatta. Maka dari itu Amir Syarifuddin pastinya mungkin ya namanya diturunkan itu merasa kecewa atau sakit hati atau apa, dia bergabung ke bagian oposisi yang lain, ke jalur kiri. Nah, dia buka MDR yang namanya Front Demokrasi Rakyat yang isinya semua partai-partai yang berhaluan komunis. Nah, seperti PKI, ya, Partai Sosialis Indonesia, Partai Buruh Indonesia. Nah, itu isi FDR. Nah, kemudian ketika Amir Syarifuddin ingin menggerakkan PKI ini lebih besar, kebetulan datang musuh yang tujuannya juga, ya, tujuan musuh ini juga ingin mendirikan Republik Soviet Indonesia, gitu. Nah, jadi mereka ini satu tujuan, ingin membesarkan komunis di Indonesia dan menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang komunis. Nah, kita lihat pimpinannya di sini siapa? Amir Syarifuddin yang membentuk FDR, baru musuh membentuk Republik Soviet Indonesia. Baru tujuannya menjatuhkan kabinet Hatta dan membangun negara sosialis Indonesia dan mengganti dasar negara yang awalnya apa dasar negara kita? Pancasila. Jadi mereka ingin menggantikan Pancasila menjadi komunis. Ya, oke. Namun setelah itu terjadilah penumpasannya. Bukan kita biarkan, kita tumpas juga, ya, dengan operasi-operasi militer. Ya, oke, berikutnya. Kemudian kita di sini berbicara pemberontakan lain, yaitu pemberontakan DII, ya. DII ini apa kepanjangannya? Ya, Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Ya, siapa yang membentuk? Yang membentuk adalah Kartosuwiryo, ya. Kartosuwiryo. Ini nanti saya jelaskan satu persatu. Nah, DII ini adalah salah satu satu kelompok yang ingin negara kita ini menjadi negara Islam, ya, negara Islam. Nah, DII ini terjadi di 5 wilayah. Ada yang di Jawa Barat, ada yang di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Ya. Yang pertama, nah ini dia
kalian lihat fotonya. Ya, yang pertama itu Karto Suwiryo. Ya, ini adalah Karto Suwiryo. Ini di Jawa Barat. Di ITI di Jawa Barat, latar belakangnya perjanjian Renville. Ya, pada dasarnya mereka itu tidak mau dipindahkan dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Ya, jadi mereka juga ingin bertahan di Pasundan pada masa itu. Mereka bertahan di situ, ingin menguasai Pasundan dan mengambil kesempatan karena di situ kebetulan kekosongan kekuasaan, mereka mengambil kesempatan ingin mendirikan negara Islam. Mereka ingin mendirikan negara Islam. Nah, tujuannya membentuk negara Islam Indonesia ingin menggantikan Pancasila. Nah, dari penumpasan mereka ditumpaskan oleh operasi militer yang disebut dengan Baratayuda atau Pagar Redis. Nah, kemudian setelah di Jawa Barat ada juga yang di Jawa Tengah. Yang di Jawa Tengah ini dipimpin oleh Amir Fatah. Ya, Amir Fatah. Nah, latar belakangnya apa? Sama latar belakangnya karena perjanjian Renville juga, dan Amir Fatah ini sebenarnya dia termasuk di dalam TNI. Ya, dia masuk di dalam TNI. Namun Amir Fatah ini ketika dia mengumpulkan pasukannya, dia juga terlibat konflik-konflik di antara mereka. Ada konflik di antara TNI. Nah, jadi dia ingin memisahkan diri dan bergabung ke gabungan diri ke DII. Ya, kebetulan Karto Suwiryo mengangkat dia sebagai panglima DII di Jawa Tengah. Namun ini juga ditumpas oleh operasi militer. Ya. Oke, yang ketiga. kelompok yang pertama nanti kelompok 1, baru kelompok 2, baru kelompok 3 ya.
kelompok 1 nanti mempresentasikan hasil diskusinya, kalian boleh bertanya. Begitu juga dengan yang lain. Oke? Sekarang kita mulai. Yang pertama kelompok 1. Silakan. Disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa adalah keadaan tidak bersatu padu, yaitu keadaan yang sudah terpecah belah dari suatu bangsa. Dan selanjutnya itu PKI Madiun yang diawali pada tahun 1948 yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin yang berlatar belakang Perjanjian Renville. PKI Madiun bertujuan untuk menurunkan Kabinet Hatta karena Amir Syarifuddin merasa tidak terima ia digantikan oleh Kabinet Hatta. Amir Syarifuddin sendiri dibantu oleh Musso, dan upaya dari Amir Syarifuddin dan Musso menurunkan Kabinet Hatta dengan mengupasnya melalui operasi militer Siliwangi yang di dalamnya terdapat Gatot Subroto, Kolonel Sungkono dan lain-lainnya. Dan dari hal itu terdapat korban-korban yang tertindas seperti para ulama, santri dan rakyat sipil dan korban lainnya. Terima kasih. Sekian dari kami. Oke, itu tadi hasil dari diskusi kelompok 1 tentang disintegrasi dan PKI Madiun tahun 1948. Saya kasih kesempatan buat kalian untuk bertanya. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Ya, silakan. Ini kelompok 3. Perkenalkan, saya Ryan Azari dari kelompok 3 yang ingin bertanya kepada kelompok 1. Dari peristiwa Madiun tahun 1948, yaitu yang dilakukan oleh pemberontakan PKI, dan saya ingin bertanya alasan kenapa PKI masih dilegalkan sampai tahun 1965, sedangkan sudah ada peristiwa di Madiun itu pemberontakan PKI, dan kenapa masih dilegalkan setelah peristiwa itu? Ya, itu tadi pertanyaannya dari kelompok 3. Kenapa PKI itu masih legal dan masih eksis sebelum tahun 65? Ya, padahal mereka sudah memberontak di tahun 1948. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, jadi pada tahun 1948 tujuan dari PKI Madiun ini adalah untuk menjatuhkan Kabinet Hatta. Nah, yang kedua, Musso ingin membentuk Republik Soviet Indonesia dan menggantikan dasar negara Indonesia yang tadinya Pancasila menjadi komunis. Setelah penumpasan PKI di Madiun, DN Aidit dan kawan-kawan melarikan diri ke luar negeri. Setelah itu, dia mampu kembali lagi ke Indonesia di masa demokrasi terpimpin dan mengambil hati Presiden Indonesia, yaitu DR Soekarno. Setelah itu, PKI semakin membesar. Terima kasih. Oke, itu tadi jawaban kelompok 1 dari pertanyaan kelompok 3. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2, silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Jawaban dari kelompok 2. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sekarang kelompok 3 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Perkenalan, saya Ryan Azari dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang DI yang terjadi di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Pertama dari Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar, yang dilatar belakangi oleh ketidakpuasan dengan kebijakan pemerintah, dan di Sulawesi Selatan juga didasari dengan hal yang sama, yaitu ketidakpuasan dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, namun ini dipimpin oleh Kahar Muzakar. Dan di Aceh dipimpin oleh Daud Beruk. Namun di sini latar belakangnya beda. Di Aceh dilatar belakangi karena
Aceh dibuat pemerintah itu bergabung dengan Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan Aceh merasa bahwa itu adalah provinsi mereka sendiri dan tidak bisa digabungkan dengan Provinsi Sumatera Utara. Secara pemberantasan atau pembantaian oleh pemerintah dari kasus penumpasan Ya. yang dilakukan oleh pemerintah dari segi DITI di Kassel dan Sulsel ditumpas oleh operasi militer. Namun di Aceh itu berbeda. Pemerintah lebih ingin dilakukannya musyawarah agar tidak terjadi pertumpahan darah, dan menurut saya itu lebih mencerminkan dari perilaku orang Aceh tersebut yang notabene itu adalah mayoritas Muslim, yang dimana Muslim itu, agama Muslim sendiri itu jauh dari kata pertumpahan darah. Oke, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 3. Nah, saya kasih kesempatan untuk bertanya kepada kelompok 3. Siapa yang mau bertanya? Ya, kelompok 2. Saya akan ingin bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana Ibnu Hajar dapat bergabung di DIKTII? Bagaimana dia bisa bergabung, apa latar belakangnya gitu ya? Bagaimana Ibnu Hajar itu bergabung ke DITII? Bagaimana ceritanya? Silakan, saya bisa jawab. Silakan, Rehan. Sebelum pertanyaannya, mengapa Ibnu Hajar bisa bergabung di DITII? Alasan utamanya adalah karena ketidakpuasan, yang dimana ketidakpuasan itu adalah dimana Ibnu Hajar itu adalah seorang anggota ALRI, dan bisa dibilang dia adalah mempunyai kelompok yang dimana kebijakan pemerintah yaitu membuat mereka kecewa karena ada di antara mereka demobilisasikan atau ibaratnya tidak mendapatkan posisi sesuai dengan kehendak mereka. Jadi mereka bisa dibilang mereka sakit hati dengan kebijakan pemerintah dan tidak suka lah. Jadi alternatifnya mereka gabung ke DITII. Oke. Ya. Itu tadi jawaban dari kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Oke. Diskusi kita sudah selesai, ya. Sekarang kita masuk ke dalam kuis. Kahoot, ya. Oke. Semuanya siapkan gadgetnya masing-masing, ya. Siapkan gadget masing-masing, buka aplikasi Kahoot, ya. Oke, ada yang belum masuk? Sudah masuk semuanya? Oke, kita mulai nih. Waktunya 20 detik, satu soal, silakan. Oh, masih ada juga yang salah, masih ada yang salah. Nih, ada yang menjawab pergolakan, ada yang menjawab perpecahan. Integrasi, bukan disintegrasi. Oke, next. Siapa? Oh, 1000. Cepat kali nih Cynthia nih rasanya. Langsung dia nih. 1000. Nanti yang juara 1 dapat bonus nilai plus. Ya, tangan dulu. Oke. Kita lihat ya, siapa juara 3, juara 2 dan juara 1. Juara 3, Nafasa. Tepuk tangan, Nafasa. Juara 2, Aidil. Juara 1, siapa? Oke, sekarang kita masuk ke tugas
nanti bisa menjadi evaluasi saya, ya. Kalian download nanti LKPD yang sudah saya upload di Google Classroom, ya. Kalian download nanti di Google Classroom, ya. Nah, nanti saya sudah upload di situ. Kalian download, baru kalian kerjakan di rumah. Waktunya seminggu, ya. Nanti kalian kirim melalui email yang saya sudah bagikan, ya, jawabannya. Oke? Ya. Nah, dari pembelajaran kita dari awal sampai akhir tadi, siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, Rehan, silakan. Oke, jadi dari kesimpulan materi pembelajaran ini adalah disintegrasi atau terpecah, di mana sistem negara merdeka tidak hanya utuh merdeka seperti karena merdeka, namun ada beberapa konflik seperti disintegrasi atau sendiri. Di Indonesia disintegrasi dimulai dari yaitu pemberontakan PKI Madiun yang didasari oleh ideologi komunis, Partai Komunis PKI yang dipimpin oleh yaitu Amir Saifuddin. Sedangkan ada lagi dari pihak DI yang bertujuan untuk memerdekakan negara Indonesia. Nah, namun bukan dengan dasar Pancasila, tapi dengan syariat Islam. Yang pada intinya ini menjadikan Indonesia itu menjadi negara Islam. Yang itu dipimpin awalnya itu dipimpin oleh Kartosuwirjo di daerah Jawa Barat. Namun Kartosuwirjo itu melebarkan sayapnya. Ada beberapa provinsi di Indonesia yang terpengaruh mungkin untuk mengikuti DPI, yaitu dari Jawa Barat, Jawa Tengah, yang itu dipimpin oleh Arif Fatah, Kalimantan Selatan yaitu Ibnu Hajar, Sumsel yaitu Pak Harun Jaka, dan Aceh yaitu Daud pada tahun 1950. Ya. Jadi dari semuanya itu dikupas oleh dan semuanya itu ditugas oleh operasi militer, kecuali ya di Aceh, ya DIY yang di Aceh, dan di rumah itu nggak ditugas secara militer seperti pada biasanya, namun secara musyawarah dengan para ulama di Aceh. Oke, terima kasih, tepuk tangan kepada Rehan. Oke, pembelajaran kita sudah berakhir, ya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita ini, ada baiknya kita juga menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kita berdoa, dipimpin kembali oleh Fauzan. Silakan Fauzan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Silahkan beristirahat. Kita bertemu kembali di minggu depan dalam materi yang berbeda, ya, yaitu pemberontakan APRA, pemberontakan Andi Aziz, baru nanti ada pemberontakan RMS atau PRRI dan PRRI Permesa, ya. Silakan belajar di rumah, baca bukunya, ya. Jangan lupa LKPD tadi itu dikerjakan. Oke? Ya, silakan beristirahat.